Take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Roslanda Madajani. Saya di sini akan presentasi tentang studi kelayakan bisnis yang diambil dari PT Dasren Abadi. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Satu, ada segmentasi dibagi menjadi 3 lagi, yaitu demografis, psikografis, dan perilaku. Yang kedua itu ada targeting. Untuk PT tersendiri menargetkan untuk orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor seperti anak sekolah, orang pekerja, dan lain-lainnya. Yang ketiga positioning, yaitu pelayanan terbaik untuk konsumen yang diberikan oleh PT tersebut. Strategi pemasaran atau STP dalam PT Dasren Abadi dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau 4P. 1. Ada produk. Produk yang terdapat pada PT Dasren Abadi ini menyediakan berbagai jasa, seperti menyediakan perbaikan kendaraan bermotor, bermobil, serta memperjualbelikan spare part, dan menyediakan perawatan kendaraan. Yang kedua ada price atau harga. Untuk hanya servis ringan itu dimulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Yang ketiga itu ada place atau tempat. PT Dasren Abadi berada di Jalan Suhud Hidayat nomor 39, Warung Bambu, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Yang keempat ada promotion. Untuk promosi bengkel ini dilakukan melalui website atau dari mulut ke mulut dari orang yang sudah melakukan servis ke tempat kami akan menawarkan ke orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja dibagi menjadi beberapa bagian dalam pekerjaan. 1. Tim manajemen dan kasir. 2. Ada service advisor. Ketiga, kepala bengkel, dan keempat, mekanik. Untuk tim manajemen dan kasir itu ada 2 orang dengan gaji 5 juta, dan jika dikalikan 2 itu 10 juta. Dan service advisor itu 1 orang dengan gaji 5 juta, jika dikalikan dengan 1 orang adalah 5 juta. Dan kepala bengkel terdiri 1 orang dengan gaji 7 juta, jika dikalikan dengan 1 orang itu 7 juta. Dan mekanik ada 6 orang dengan gaji 5 juta, jika dikalikan 6 menjadi 27 juta. Dengan total keseluruhan adalah 49 juta untuk menggaji seluruh karyawan. Selanjutnya aspek finansial. 1. Biaya preinvestasi. Yang kedua biaya aktiva tetap. Biaya aktiva tetap dibagi menjadi 4. 1. Biaya pembelian tanah. Kedua, biaya bangunan dan prasarana pembuat bangunan bengkel. Ketiga, pembelian peralatan bengkel. Dan yang keempat, inventaris kantor. Selanjutnya itu ada arus kas. Perhitungan arus kas ada kebutuhan investasi, modal pinjaman, bunga 20%. Kebutuhan investasi sebesar 156.425 miliar rupiah, modal pinjaman 1 miliar, dan bunga 200 juta atau 20%. Selanjutnya ada penilaian kelayakan investasi. 1. Itu payback period atau PP. Investasi yang dilakukan sebesar 5.769.325 miliar rupiah. Proses untuk tahun pertama sebesar 2.368.142.500 miliar rupiah, ditotalkan atau dikurang menjadi 3.401.180.500 miliar rupiah. Dan untuk proses tahun kedua itu sebesar 2.840.642.500 miliar rupiah, dikurang dari proses tahun pertama yaitu sebesar 560.540 juta rupiah. Karena sisa tersebut tidak bisa dikurangi dengan proses tahun ketiga, maka proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga. PP sebesar 560.540 juta rupiah dibagi
3.974.642.500 miliar rupiah dikali 12 bulan sama dengan 1,69 bulan jika dibulatkan menjadi 2 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 2 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Selanjutnya, average rate of return atau RRR. Rata-rata IT sama dengan total IT dibagi umur ekonomis sama dengan 19.845 miliar rupiah dibagi 10 sama dengan 1.984.500 miliar rupiah. Dan untuk rata-rata investasi tersendiri itu 769.325 miliar rupiah dibagi 2 sama dengan 2.884.662.500 miliar rupiah. Dan untuk RRR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi sama dengan 1.984.500 miliar rupiah dibagi 2 884.662.500 miliar rupiah sama dengan 0,68 jika dipersenkan menjadi 68%. Yang terakhir yaitu ada internal rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersih sama dengan total kas bersih dibagi 5 sama dengan 3.945.500 miliar rupiah. Perkiraan PP sebesar 5.769.325 miliar rupiah dibagi 3.350.942.500 miliar rupiah sama dengan 1,7.212. Untuk kesimpulan, PT Dasren Abadi Karawang sudah memenuhi syarat atau standar yang baik untuk sebuah usaha bengkel kendaraan bermotor. Jika dilihat dari biaya yang dikeluarkan dan penghasilan yang didapat, bisa dilihat bahwa bengkel PT Dasren Abadi Karawang ini sangat menguntungkan dan profitable, sehingga diharapkan bisa berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih.